Hai adik-adik, pernahkah kalian mendengar bunyi atau melihat cahaya yang memberi tanda isyarat? Tentu kalian pernah, salah satunya menggunakan alfabet Morse. Untuk lebih jelasnya, saksikan materi pramuka online berikut yang dipersembahkan Ibra Media. Tujuan pembelajaran materi ini adalah: yang pertama, adik-adik dapat mengenal dan mengetahui semboyan Morse. Yang kedua, adik-adik dapat mempraktikkan semboyan Morse dengan benar. Dan yang ketiga, jika terjadi bencana alam, adik-adik dapat mengirim atau menerima sinyal dalam bentuk Morse pada jarak yang cukup jauh. Morse. Morse merupakan semboyan yang terdiri dari titik dan garis yang ditemukan oleh seorang seniman bernama Samuel Finley Breese Morse pada tahun 1791 sampai 1872. Ditemukan dan dikembangkan antara tahun 1830 sampai 1840-an. Hingga dikembangkan oleh ilmuwan atau penemu lainnya, terciptalah telegraf yang mendorong revolusi komunikasi jarak jauh. Telegraf bekerja dengan cara mentransmisikan sinyal listrik melalui kabel atau kawat yang terbentang di antara stasiun pengirim dan penerima. Di tahun 1844, Morse mengirimkan pesan telegraf pertamanya dari kota Washington DC ke Baltimore, Maryland. Perkembangannya hingga saat ini, telegraf telah menjadi dasar dari revolusi komunikasi hingga penemu lainnya dapat menciptakan telepon, mesin faks, bahkan internet. Penggunaan Morse. Morse dapat dilakukan dengan: yang pertama, suara atau bunyi. Contohnya, menggunakan peluit, trompet, atau yang lainnya. Yang kedua, ada sinar atau cahaya. Ya, bisa menggunakan sinar dari senter, sinar dari api, atau sinar dari lampu, ya seperti lampu yang ada di kapal. Yang ketiga, menggunakan gerak. Ya, contohnya gerak bendera, kemudian gerak lambaian tangan, gerak dari kedipan mata, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan tulisan. Bisa tulisan seperti sandi, atau tulisan rahasia, atau bahkan kode-kode rahasia. Dan yang terakhir, menggunakan denyut listrik, seperti yang diterapkan pada telegraf. Huruf Morse dan cara menghafalnya. Untuk mempermudah menghafalkannya, yang pertama, kita dapat membagi huruf Morse dalam kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua, kita juga dapat menggunakan kata dengan membedakan sebutan huruf vokal A, I, U, dan E adalah titik, dan huruf vokal O adalah garis. Jumlah bunyi suku kata sesuai dengan jumlah titik atau garis pada huruf Morse. Yang ketiga, kita dapat membagi huruf-huruf Morse berdasarkan titik dan garis dalam bentuk tabel. Ya,
seperti berikut tabelnya. Yang pertama, baris pertama kita buat dua tabel. Satu tabel berisi titik dan tabel yang kedua berisi garis. Kemudian baris kedua, masing-masing tabel kita bagi dua, ya, berisi titik dan garis. Bawahnya lagi baris yang ketiga juga sama, tiap tabel kita bagi dua lagi, nah, berisi titik dan garis. Baris yang keempat, yang terakhir juga sama, masing-masing tabel kita bagi dua lagi, berisi titik dan garis. Selanjutnya, perhatikan pembagian kelompok huruf-huruf Morse, kemudian ejaan kata yang digunakan, dan juga tabel huruf Morse yang terdiri dari titik maupun garis. Bahkan disertai dengan contoh huruf Morse dalam bentuk bunyi dan juga cahaya. Kelompok huruf yang terdiri dari titik saja. E, ejaan I, ejaan Islam, S, ejaan Sahara, dan H, ejaan Himalaya. Berikut contoh dalam bentuk bunyi dan cahaya. Kelompok huruf yang terdiri dari garis saja. T, ejaan tong, M, ejaan motor, O, ejaan otonom. Nah, perhatikan pada tabel ada huruf khusus yang terdiri dari 4 strip atau 4 garis, yaitu adalah KH. Berikut contoh dalam bentuk bunyi maupun cahaya. Kelompok huruf-huruf yang berlawanan. A, ejaan ayo, berlawanan dengan huruf N, ejaan nona. Kemudian huruf U, ejaan union, berlawanan dengan huruf D, ejaan dominan. Kemudian huruf V, ejaan ventilator, berlawanan dengan huruf B, ejaan bohemian. Kemudian huruf W, ejaan wibowo, berlawanan dengan huruf G, ejaan golongan. Berikut contoh dalam bentuk bunyi dan cahaya. Kelompok huruf yang berlawanan seperti sandwich. Huruf P, ejaan pertolongan, berlawanan dengan huruf X, ejaan sosendero. Kemudian huruf R, ejaan reporter, berlawanan dengan huruf K, ejaan komando. Berikut contoh dalam bentuk bunyi dan cahaya. Kelompok huruf-huruf yang berkebalikan. Huruf Y, ejaan Yoshimono, berkebalikan dengan huruf Q, ejaan Korosako. Kemudian huruf L, ejaan laktometer, berkebalikan dengan huruf F, ejaan filantropis. Berikut contoh dalam bentuk bunyi maupun cahaya.
Kelompok yang terakhir adalah kelompok huruf yang tidak ada lawannya. Huruf J, ejaan jakuloro. Huruf C, ejaan coba-coba. Dan huruf Z, ejaan Zoroaster. Nah, perhatikan pada tabel. Di situ ada bagian terakhir yang diberi warna hitam. Maksudnya adalah sudah tidak ada urutan atau tidak digunakan huruf lagi karena jumlah huruf sudah memenuhi, ya. Nah, dari kelompok huruf yang tidak ada lawannya, berikut contoh dalam bentuk bunyi maupun cahaya. Sekian materi kali ini, cobalah untuk menghafalnya agar dapat digunakan di suatu saat dengan baik. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke media sosial adik-adik agar videonya lebih bermanfaat. Saya undur diri, kedua tangan mengangkat kursi. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.